Kisah Rasulullah, bagian 46, mengejek Al-Quran. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Makanan surga, itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Surat As-Saffat ayat 62-65 menjelaskan tentang makanan orang di neraka berupa buah zakum. Abu Jahal mengatakan bahwa pohon zakum itu tentunya seperti kurma Yasrib yang dapat kamu santap. Kemudian, Allah menghina Abu Jahal dalam surat Ad-Dukhan ayat 43-49. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. Sesungguhnya pohon zakum itu, makanan orang yang banyak berdosa. Ia, sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang amat panas. Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu adalah orang yang perkasa lagi mulia. Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta bernama Abdullah bin Umi Maktum bertanya, ada seseorang bernama Muhammad yang membawa ajaran baru. Temannya mengiyakan, ajaran yang mengajak menyembah Tuhan yang Maha Tinggi. Tanya Abdullah bin Umi Maktum lagi, benar, Tuhan itu tidak bisa diraba seperti berhala. Betul, Abdullah bin Umi Maktum. Begitulah yang diajarkannya. Abdullah bin Umi Maktum termenung sambil menggosok-gosok ujung jemari tangannya. Tuhan yang tidak bisa diraba, pikir Abdullah bin Umi Maktum. Padahal ujung jariku ini sudah mengenal betul berhala-berhala. Aku bahkan bisa membedakan Lata dan Uzza dengan memegang hidung mereka. Seandainya aku bisa bertemu sendiri dengan Muhammad. Dipenuhi rasa ingin tahu yang besar, Abdullah bin Umi Maktum menemui Rasulullah. Sayang sekali, saat itu Rasulullah sedang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Walid bin Mughirah. Ia adalah seorang pembesar Quraisy yang sangat diharapkan keislamannya. Akan tetapi, Abdullah bin Umi Maktum tidak mengetahui kehadiran Walid. Karena buta, dia terus mendesak dan mendesak Rasulullah agar saat itu juga menerangkan tentang Islam kepadanya. Karena tidak tahan didesak terus, sedangkan beliau sedang mendakwahi seorang tokoh penting, Rasulullah membuang wajah beliau. Saat itu, firman Allah turun untuk menegur beliau. Surat Abasa, ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Demikianlah, Allah sangat menjaga utusannya dari kesalahan, bahkan untuk kesalahan sekecil itu. Apalagi Rasulullah adalah orang yang sangat halus perasaannya sehingga jika akan merugikan orang miskin atau orang lemah, beliau merasa takut. Karena dengki, kebanyakan para pembesar Quraisy tidak mau mengikuti Nabi bukan karena lebih yakin dengan berhala,
melainkan lebih karena dengki. Mengapa Muhammad diangkat menjadi nabi, bukan mereka? Walid bin Mughirah berkata, wahyu didatangkan kepada Muhammad bukan kepadaku, padahal aku kepala dan pemimpin Quraisy, juga tidak kepada Abu Mas'ud Amr bin Umair as-Sakafi sebagai pemimpin Sakif. Kami adalah pembesar-pembesar dua kota. Bersambung.